She thought that he would really see her. Kali ini saya akan merangkum sebuah film dari Shane Ellis yang dibuat tahun 2004 dengan judul Cashback. Film ini menceritakan tentang seorang bujang yang insomnia berat akibat hubungan dengan kekasihnya telah kandas, hingga ia menyadari bahwa dirinya mempunyai kekuatan untuk menghentikan waktu. Tak ingin banyak cincong di awal karena hari sudah mulai pagi, langsung saja ini dia alur cerita filmnya. Hasta luego. Real breakup happening right in front of me. Kisah dimulai dengan sesosok bujang bernama Ben, tidak pakai tol, yang mempunyai pacar bernama Susie. Namun entah karena masalah tidak cocok atau Susie bosan dengan Ben, biasa namanya cewek, mereka pun putus. The 2.5 years we spent together. The holidays as we made together. Di sini Ben merasa gelisah, geli-geli basah, apalagi tak lama Susie sudah mempunyai kekasih baru, sedangkan Ben masih menyendiri sepi dan terbengkalai. Sama dong. So did she really love me? And is it really that fleeting? I just felt I could never make her happy. She didn't dump me. She's always worrying there might be a better party to... Well, forget about her. Don't waste your time thinking about it. It ended. Ia akhirnya menelpon Susie untuk meminta balikan, tapi sayang Susie bilang bahwa ia sudah dipermak dengan kekasih barunya, sehingga hancurlah sudah sawah sepetak digarap orang. Susie, it's me, Ben. Do you think there's any chance we'll get back to... I don't think so, Ben. Have you slept with him? Dan sejak saat itu Ben pun sangat susah tidur. Hari demi hari, waktu demi waktu ia lalui bersama insomnianya. Dan untuk mengatasi hal itu, Ben pun mulai ingin mencari kesibukan lain. I just become immune to sleep. Break up with Susie, I just couldn't fall asleep anymore. I watched the landscape slowly change as it passing of every second of every hour. Started to read all the books I wished I had time to read. How much is it without these two? I needed to trade some of my time. Reading about what it's like to be part of Sainsbury's, or listening. I mean, welcome aboard. Kini ia bekerja di supermarket Sainsbury atas usul temannya, Shane. Di sini akhirnya Ben mempunyai banyak teman yang beragam. Ia terus menjalankan pekerjaannya sehari-hari hingga ia pun mengenal sosok Sharon, wanita yang bekerja di kasir supermarket. Namun seiring berjalannya waktu, ia selalu berimajinasi andai dirinya bisa menghentikan waktu, dan ternyata apa yang dipikirkannya bisa menjadi nyata. Di mana di saat waktu berhenti, ia mulai melakukan aksi melukis yang memang menjadi keahliannya. Ia selalu tertarik untuk menggambar wanita, sama lagi dong. Dan model yang ia lukis pun wanita dengan pakaian setengah terbuka. Ben terus melakukan hal tersebut hingga bosan, namun tetap insomnianya tak mau hilang. Up with Susie had left me with a sense that time had become unhinged. Hadn't slept in 2 weeks. Between past and present with increasing ease. Time manipulation is not a precise science, like any art.
that time is frozen. I imagined the remote, and would it be wrong? Would they hate me? She thought that he would really see her. My fingers. Look like shit. Cheers. No, Feeling any better about Susie? no. Want to Of saying the same thing, and I'm bored of feeling shit about it. less and less? Before long, you'll go a whole day without thinking about her. Singkat cerita, bos supermarket yaitu Alan Jenskin ingin mengadakan pertandingan futsal dengan tim manajer Sainsbury lainnya. Namun saat pertandingan berlangsung, kelompok band dibantai habis tanpa bisa membalas, dan pertandingan pun selesai karena bos supermarket tersebut cedera parah. Time out. How could it be worse? It's 26-0. Doesn't. Drive us to the hospital! Ben pun pulang bersama Sharon, di mana mereka mampir sejenak ke salah satu kafe, dan disitulah benih-benih rasa suka antara Ben dan Sharon mulai muncul. And you? Do you have a girlfriend? Do a keep? Setelah itu bos Alan Jenskin mengadakan pesta. Sharon pun mengajak Ben untuk mendampingi dirinya dan Ben pun menyetujuinya. Di sini Sharon mencium si Ben dan efeknya luar biasa, membuat Ben bisa tertidur sehingga insomnianya hilang dalam sekejap. Seluar biasa itu loh. My house on Saturday night, and you're all invited. Will you come by and pick me up? Yeah. For the first time in weeks, I slept. I slept right through. I saw some examples of your work at the university. Get ready for the party. Pesta pun dimulai. Namun di tempat pesta ia bertemu dengan Susie, mantannya. Di sinilah konflik terjadi di mana Susie ingin kembali bersama Ben. Dan tentu saja Ben merasa jijik awas petaknya sudah digarap orang lain. Tapi Susie pun mencium Ben yang mana hal itu dilihat oleh Sharon. Jelas di sini Sharon pun marah dan langsung pergi meninggalkan pesta. Ben kembali menghentikan waktu. Ia sadar waktu tak bisa dibeli, waktu tetap harus berjalan. Kesalahan masa lalu tak bisa diperbaiki, walau waktu berhenti sekalipun. Asik. Ben pun meminta maaf atas kejadian itu, namun Sharon tidak menerimanya. Ia terlanjur sakit hati dengan yang dilihatnya. 3, 2, 1. I could explain, but the more I thought about it, the more I knew nothing I could. You can speed it up, you can slow it down, you can even. Sharon. Hari berlalu, Sharon mengundurkan diri. Kini Ben kembali terpuruk di lembah yang sunyi. Insomnianya semakin parah hingga akhirnya ia teringat janji bertemu dengan seorang bos galeri. Padahal itu adalah kenakalan temannya Barry dan Matt yang iseng menelpon Ben sebelumnya dan mengaku sebagai bos galeri yang ingin melihat karyanya. Setelah ia sampai di kantor bos galeri, terjadi percakapan bahwa ia tak pernah menelpon Ben. Yang akhirnya Ben sadar bahwa ia telah dikerjai. Tapi karena sudah kadung, si bos pun melihat hasil karya Ben dan diperlihatkanlah lukisan Sharon. Si bos pun merasa terkesima dengan lukisan itu dan Ben pun boleh memamerkan karyanya di galeri tersebut. There must be some mistake. I've never heard of you. Can you bring them by? Sure. Ben. Ben. All right, Ben. Di situ Ben akhirnya mengirimkan tiket pertunjukan galerinya kepada Sharon, dan ketika Sharon datang ia terkejut ketika ia melihat wajahnya ada di mana-mana. Ia pun melihat Ben. Disitulah ia sadar bahwa Ben terobsesi dengan dirinya, dan Ben pun mencium Sharon yang membuat waktu pun berhenti. It's snowing outside. Listen, I'm sorry about what happened at the party.
Dan akhirnya mereka berdua menikmati salju yang berhenti dengan riang di tengah waktu yang berhenti. Dan sungguh ending yang sangat mempermakan. To see that it's wrapped in beauty and hidden away between the seconds of your life. Tamat. Pesan dari film ini adalah berkata jujur dan menghargai waktu adalah kesempatan besar untuk meraih impian. Jangan sampai salah langkah sebab waktu itu kejam. Ia dapat menghancurkan hidup seseorang namun ia dapat meninggikan hidup seseorang. Percayalah, percayalah. Gilanya belakangan.